Eirene, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah edisi yang kedua kita belajar tentang metamorfose. Saya berharap supaya dalam kehidupan kita ketika kita mengiringi Yesus, kita senantiasa yakin bahwa anugerah Tuhan senantiasa memimpin kita, menjadikan kita menjadi umat ketebusan Tuhan, menjadi hamba-hambanya yang senantiasa berkenan di hatinya Tuhan. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat sebuah pujian mengikut Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukankah waktu, namun karena Roh-Mu ku bawa hatiku penyembahan, terus makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku selalu. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukankah waktu, namun karena Roh-Mu ku bawa hatiku penyembahan, terus makin berkurang, Yesus makin bertambah. Kesukaan hatiku, ku lepas semua aku
jadikan hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Yesus, jadikan kami hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Lepas semua hatiku mengenal kehendak hidupku. Mengikut Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup ini. Anugerah-Mu yang membuat kami hadir pada saat ini. Anugerah-Mu yang menjadikan kami hamba-hamba-Mu yang layak di hadapan untuk melayani Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu, berterima kasih kepadamu. Sepanjang hari ini kami sudah melihat, menikmati betapa besarnya kasih-Mu atas hidup kami. Bapa, kami sudah memuji menyembah-Mu. Saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan kami siap mendengar dan melakukannya dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagian yang kedua tentang metamorfose. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Tuhan memanggil kita menjadi umat-umat Allah, anak-anak Tuhan yang hidupnya harus menjadi serupa dengan Kristus. Tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, sebab kita dipanggil untuk senantiasa menyenangkan hati Allah. Meskipun kita ada di dunia ini, saudara, tetapi karakter yang kita bawa adalah karakter Kristus, sehingga banyak orang mengenal Yesus, banyak orang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat dengan baik, sepanjang kita hidup, kita membawa misi Allah dalam pundak, di atas pundak kita ini. Kita membawa misi di mana kita harus memperkenalkan Yesus kepada setiap orang. Itulah sebabnya kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, sebab kita adalah warga kerajaan Allah. Puji Tuhan. Kembali kita belajar lagi daripada Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua itu. Saya rindu bacakan bagian ini sekali lagi. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, demikian kebenaran firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang diberkati Tuhan, bagian yang kedua yang saya rindu sampaikan kepada kita pada saat hari ini adalah kita harus berubah. Saatnya kita harus berubah.
Perhatikan bagian kedua, bagian B daripada perkataan Rasul Paulus pada ayat yang kedua dari Roma pasal yang ke-12 ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Dalam terjemahan bahasa Inggris ditulis dengan kata begini, but be transformed by the renewing of your mind. Kita harus berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari beberapa terjemahan yang saya baca, salah satu dari beberapa terjemahan itu ternyata ditulis dari bahasa asli Alkitab, yaitu kata berubahlah ini ditulis dengan bentuk kata perintah. Bahkan ditulis dalam bentuk present tense, yaitu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudaraku ini berkati Tuhan, apa artinya berubah? Berubah artinya to transform, to transfigurate. Artinya kita harus berubah. Karena ditulis dalam bentuk perintah, maka mau tidak mau kita harus berubah. Berubah di sini tidak tergantung pada situasi, kondisi, aturan yang ditetapkan oleh manusia, oleh suatu organisasi, oleh gereja kita, tidak. Tetapi berubah di sini adalah sesuatu yang harus terjadi secara natural. Itu panggilan kita. Itu kehendak Allah bagi kita. Itu yang harus kita pahami, bahwa kita harus berubah. Sesungguhnya kata berubahlah, yaitu metamorfose ini, bukan menunggu ketika kita diberikan aturan tertentu supaya kita tidak jatuh di dalam beberapa kesalahan baru kita berubah, tidak. Yang berubah di sini juga bukan kelakuan kita semata, tetapi yang berubah di sini adalah seluruh aspek daripada hidup ini. Jadi bukan hanya bagian tertentu yang berubah, tetapi keseluruhan aspek hidup kita. Dan itu sangat pas pada satu hal yang begitu penting dalam hidup ini, yaitu pola pikir kita harus berubah. Jikalau pola pikir kita berubah, mindset kita berubah, maka seluruh hidup kita ini otomatis pasti berubah. Jadi berubahlah oleh pembaharuan budimu, metamorfose. Kita harus berubah. Berubah di sini bukan karena kita dilarang, saudara. Bukan karena kita dilarang untuk tidak boleh melakukan sesuatu akhirnya mendorong kita untuk berubah, tidak. Berubah di sini juga bukan karena kita menahan hawa nafsu. Ya, seorang hanya berubah karena menahan hawa nafsu, saya percaya suatu saat pasti dia akan kembali kepada dosanya yang lama, kehidupannya yang lama. Tetapi percayalah, yakinkan dalam diri kita semua bahwa berubah itu adalah panggilan kita. Berubah itu adalah suatu hal yang natural, harusnya terjadi dalam hidup kita. Sebab kita telah memahami kebenaran firman Allah, dan panggilan kita adalah kita harus berubah. Itulah sebabnya menjadi Kristen bukan sekedar kita menahan hawa nafsu, tidak, saudara. Berubah bukan sekedar kita menahan hawa nafsu. Berubah dari hal yang tidak baik menjadi baik bukan sekedar kita menahan hawa nafsu, keinginan daging kita, tidak. Contohnya, kita mau berubah tidak boleh merokok. Kalau di gereja kita tidak merokok, tapi di luar gereja kita merokok. Itu namanya menahan hawa nafsu. Kita di dalam gereja kita suci, tetapi di luar gereja kita hidup semberaut sembarangan. Itu namanya berubah sekedar karena taat sama aturan-aturan tertentu, karena takut nanti dibilang orang pelayan Tuhan, tetapi tidak menjadi contoh teladan. Akhirnya kita berubah karena aturan dan ketetapan yang terjadi di dalam gereja kita, gereja-gereja tertentu. Tidak. Berubah di sini karena kita tahu bahwa itu adalah rencana Allah, panggilan Allah atas hidup kita. Saudara yang diberkati Tuhan, berubah tidak sekadar menahan emosi. Tidak. Orang kalau menahan saja emosinya, suatu saat pasti akan jebol emosinya dan pasti dia akan melakukan kesalahan lagi. Bukankah kita lihat belakangan ini, hari-hari kemarin, 2 hari yang lalu, seorang seorang preman yang terkenal di Jakarta itu, berasal daripada Maluku itu, belakangan dia berkata dia berubah. Belakangan dia berkata bahwa dia bertobat, dia mau jadi pengikut Yesus. Bahkan dia
disebut sebagai evangelis. Tetapi apa yang terjadi? Kemarin dia kembali melakukan kesalahan. Apakah ini namanya berubah? Dia berubah karena aturan, dia berubah karena sesuatu hal yang membuat dia untuk berubah. Akhirnya apa yang terjadi? Berubahnya bukan karena pengetahuannya, bukan karena pengenalannya akan Tuhan, tetapi berubah karena aturan yang ada. Akhirnya dia kembali menjadi preman kembali. Dia membunuh saudaranya sendiri. Dia membuat onar, dia membuat kerusuhan di Jakarta itu, saudara kita tahu. Saya tidak perlu sebut namanya. Tapi apa yang terjadi? Dia sampai berkhotbah, dipanggil oleh Kick Andy, dipanggil oleh beberapa TV dan menyampaikan kepada publik bahwa dia sudah berubah. Apa yang terjadi? Ternyata perubahannya hanya sekedar menahan hawa nafsu, menahan emosi. Pada akhirnya apa yang terjadi? Dia kembali kepada dunianya. Saudara yang diberkati Tuhan, so apa yang dimaksud dengan berubah di sini? Dari kata metamorfose ini, berubah di sini adalah menyangkal diri kita. Berubah artinya menyangkal diri kita, melupakan kehidupan lama kita. Kita membuangnya, kita membongkarnya, kita mematikannya. Berubah itu artinya membongkar pikiran lama kita, membongkar pikiran-pikiran duniawi serta mematikannya. Dan lagi kita membuang. Coba perhatikan di dalam Kolose pasal yang ketiga itu, saudara. Kolose pasal yang ketiga, Rasul Paulus berkata demikian, ayat yang kelima saja. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Berubah artinya mematikan keinginan-keinginan daging kita. Bukan menahan hawa nafsu, bukan menahan emosi. Berubah adalah mematikan keinginan-keinginan duniawi. Berubah artinya membuang yang sudah kita matikan itu. Jadi berubah bukan menahan hawa nafsu, saudara. Tetapi berubah itu berbicara tentang bagaimana kita mematikan keinginan-keinginan daging kita. Seseorang kalau mau benar-benar berubah, ketika dia tidak sekedar menahan hawa nafsu, ketika disodorkan tentang minuman keras mungkin, disodorkan tentang rokok mungkin, disodorkan tentang kehidupan yang lama, pergaulan-pergaulan yang tidak baik di lingkungan di mana dia berada, karena dia berubah dengan baik dari pengenalannya akan Yesus, dia berkata, aku sudah mati dari semua keinginan-keinginan daging. Bukan seperti preman yang ada di Jakarta itu, khotbah di mana-mana, berbicara di semua channel televisi, katanya sudah berubah. Tetapi apa yang terjadi? Belakangan kita dengar bahwa dia membunuh ponakannya sendiri, saudaranya sendiri. Apakah itu berubah? Meskipun dia membawa nama Yesus dimanapun dia berada, sebenarnya bukan berubah. Dia hanya menahan hawa nafsu dan tidak membuang dan mematikan keinginan dagingnya. Pada akhirnya dia lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Saudara diberkati Tuhan. Sebuah dosa atau keinginan jika hanya ditahan, perhatikan kalimat saya, sebuah dosa atau keinginan yang jika hanya ditahan, sekedar ditahan, suatu saat pasti jebol. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8, kita perlu mematikannya. Kita perlu mematikannya. Setelah dimatikan dibuang. Jangan diambil lagi. Kalau diambil lagi itu namanya, orang timur bilang itu namanya tapmese, sama aja. Padebe kata orang Madura di Jember ini.
Jadi jangan seperti itu, saudara. Kita harus benar-benar berubah. Saudara diberkati Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita, berubah di sini harus butuh kedekatan dengan Tuhan. Kalau kita mau berubah, kita harus dekat dengan Tuhan. Jangan kita kalau mau berubah, kita kembali bergaul dengan orang-orang yang setiap hari mencobai kita, membujuk kita untuk kita kembali kepada kehidupan lama kita. Kalau saudara mau berubah, saudara harus tetap dekat dengan Tuhan setiap saat. Bagaimana caranya? Piye caranya, kata orang Jawa? Caranya adalah baca Alkitab. Bangun pagi baca Alkitab. Bangun pagi harus berdoa. Setiap saat harus berdoa. Nyanyikan pujian-pujian rohani. Dengarkan pujian-pujian rohani. Peka dengan suara Tuhan. Kalau suatu saat pingin untuk melakukan dosa, dengar suara Tuhan. Apakah ini berkehendak atau tidak? Nanti Tuhan akan berbicara melalui suara hati kita. Jangankan kamu sudah bilang berubah. Jadi kita harus peka dengan suara Tuhan. Yang berikut, kita harus menyangkal diri kita ini. Pacel sudah tidak sama lagi seperti yang dulu. Saya tidak sama lagi dengan yang dahulu. Teman aja kalau tidak tahan dengan bujukan atau rayuan daripada dunia atau temanmu, saudaramu, kerabatmu. Kalau bisa jangan pergi ke tempat-tempat yang setiap saat membawamu kembali kepada dunia. Saudara yang diberkati Tuhan, berubah itu menyangkal diri. Berubah itu menyangkal diri setiap saat. Lahir baru setiap saat. Berubah tidak butuh aturan. Kita tidak butuh diatur untuk berubah. Tidak. Berubah itu berbicara tentang kepekaan kita pada suara Tuhan. Setiap hari Tuhan berbicara melalui hati kita. Ketika kita berhadapan dengan dosa, dengan kehidupan lama kita, kita berkata, saya tetap mau jadi anak Tuhan. Saya mau berubah. Saya tetap mau jadi anak Tuhan. Itu komitmen yang kita harus bangun setiap saat. Jikalau kita mau berubah, biarlah hidup kita berikan untuk dipimpin oleh Roh Kudus setiap saat. Kita dituntun oleh Roh Kudus setiap saat. Kita dikontrol oleh Roh Kudus setiap saat. Jangan dikontrol oleh keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu kita. Matikan itu, buang itu, dan pasrahkan hidupmu untuk dipimpin, diatur oleh Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, berubah di sini bukan karena kita adalah orang-orang yang pintar, kemudian ngerti sedikit bilang berubah. Tidak. Berubah itu kodrat. Berubah itu natural, saudara. Tidak butuh aturan. Kalau saudara tahu Yesus, saudara harusnya pasti berubah. Kalau saudara tahu Alkitab, baca Alkitab setiap saat, harusnya saudara berubah. Bukan butuh dikhotbah. Di khotbah pun kalau kita memang tidak siap untuk berubah, kita masih menyimpan kehidupan lama kita, tidak mematikan kehidupan lama kita, percuma kita berjanji di hadapan Tuhan. Akhirnya kita tidak menjadi saksi dan teladan bagi dunia ini. Pelayanan kita hancur, kehidupan rohani kita hancur, keluarga kita hancur, saudara kita hancur. Karena apa? Kehidupan kita tidak menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, berbicara panjang lebar tentang berubah ini, saudara, maka sebenarnya Tuhan menciptakan fenomena alam ini untuk kita belajar tentang berubah. Saya melihat di dalam bahasa asli Alkitab tentang berubahlah ditulis dengan kata metamorfose. Saudara dengar istilah ini, metamorfose. Apa artinya metamorfose? Sejak saya duduk di kelas SMP dan SMA, saya pernah belajar tentang kata ini, yaitu metamorfose. Dikenal di kelas SMP dan SMA itu dikenal dengan istilah metamorfosis. Metamorfosis itu ada dua, yaitu pertama metamorfosis yang tidak sempurna dan metamorfosis yang sempurna. Metamorfosis yang sempurna ini diambil contoh dengan perubahan kepupu dari telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, dan kepompong menjadi kupu-kupu dewasa. Saudara yang diberkati Tuhan, saya kemudian berpikir, kenapa Yesus memakai Rasul Paulus menulis kata metamorfose ini dengan istilah yang digunakan, berubah ini ditulis dengan istilah metamorfose. Saya belajar, kemudian saya temukan betapa indahnya Tuhan mengajak kita melalui alam ini supaya kita disadarkan untuk benar-benar berubah. Saudara pernah tahu tentang perubahan itu? Ketika ulat bertelur, ketika kupu-kupu bertelur kemudian menjadi ulat. Tahukah saudara, ketika ulat itu hinggap di tanaman apapun, pasti tanaman itu daunnya botak, dimakan habis oleh ulat.
Tetapi ketika dia menjadi kepompong pun, dia harus berusaha dengan sekuat tenaga. Dia membutuhkan beberapa jam, dia membutuhkan mungkin beberapa hari untuk menggerakkan tubuhnya, berjuang sampai dia menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, yang dewasa dan cantik. Apa yang kita belajar daripada metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu ini? Seringkali kita hidupnya seperti ulat itu, saudara. Kita menjadi orang yang rakus. Ketika kita hinggap di mana-mana, kita menjadi orang yang rakus. Dosa ini kita ambil, dosa mencuri kita ambil, dosa berbohong kita ambil, dosa merokok kita juga konsumsi, dosa yang lain, semua dosa kita lakukan seperti ulat itu, saudara. Tetapi perhatikan, ketika ulat itu berjuang menjadi seekor kepompong dan sebentar mau jadi kupu-kupu, dia harus berjuang menggerakkan tubuhnya. Akhirnya dia keluar daripada kulitnya itu, kemudian dia menjadi kupu-kupu yang indah. Sadar atau tidak sadar, alam menyadarkan kita melalui cerita ini, fenomena alam ini. Jikalau kita mau berubah, jangan kita stop menjadi telur, jangan kita stop menjadi ulat. Tetapi mari kita berjuang terus. Perhatikan, ketika kupu-kupu itu menjadi kupu-kupu yang dewasa, kemanapun dia pergi pasti disukai oleh orang. Jikalau perubahan hidup kita tidak sempurna, saudara, kita menjadi orang-orang Kristen yang rakus, kita menjadi orang-orang Kristen yang sembrono, kita menjadi orang Kristen yang sembarangan hidupnya. Kita bisa hidup di mana-mana dengan segala kelakuan dosa-dosa kita. Tapi ketika kita menjadi Kristen yang sempurna, perhatikan kupu-kupu itu. Kupu-kupu tidak pernah hinggap di sampah, saudara. Tetapi kupu-kupu selalu hinggap di pohon, di daun yang senantiasa memberikan keharuman. Dia ingin untuk mengambil makanan dari nektar daripada tumbuhan itu. Saudara diberkati Tuhan. Jikalau saudara menjadi orang percaya, anak Tuhan yang sempurna, yang baik dan berkenan, saya percaya lingkungan adalah lingkungan yang bukan lingkungan sampah, lingkungan yang kotor. Tapi lingkungan adalah lingkungan yang istimewa. Kamu akan bergaul dengan orang-orang yang senantiasa membawamu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Itu perubahan metamorfosis. Tidak ada kupu-kupu hinggapnya di sampah, saudara. Yang ada adalah ketika dia masih ulat, ketika dia hinggap di daun apapun, dibuatnya menjadi hancur, dibuatnya menjadi botol. Seringkali perubahan kita sekedar menjadi ulat, dimanapun kita rakus dengan dosa. Tapi ketika kita berubah menjadi kupu-kupu yang manis, yang cantik itu, kita menjadi seorang bangsawan. Kita hanya tinggal di tempat-tempat yang harusnya kita layak untuk tinggal. Dan kita bergaul dengan orang-orang yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Apakah saudara memahami ini? Perhatikan, ketika kita menjadi ulat, sikap kita nakal, bukan? Ketika kita menjadi orang Kristen yang sekedar menjadi ulat, yang belum menjadi seorang Kristen yang sempurna, kita nakal, kita tidak disenangi orang. Apakah ada orang di sini yang ketika pergi ke kebunnya, ke sawahnya, melihat ulat dan kemudian mengelusnya, aduh ulat, kamu manis, kamu cantik sekali. Yang ada adalah seorang petani ketika berjumpa dengan ulat di sawahnya, di padinya, di tanamannya, dia pasti berusaha untuk membunuhnya, menghilangkannya. Kenapa? Karena ulat itu tidak baik. Mari kita berjuang menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah. Apakah ada di antara kita yang suka memelihara ulat di taman? Apakah di antara kita yang suka memelihara dosa dalam hidup? Pada akhirnya kita pasti dibunuh oleh Tuhan jikalau kita memelihara kehidupan karakter yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara, apakah ketika saudara melihat perubahan metamorfosis pada kupu-kupu ini, apakah kupu-kupu menunggu untuk dia berubah, diatur untuk berubah? Tidak. Dia akan berubah secara biologis, dia akan berubah secara alami, karena dia tahu memang begitulah kodrat. Harusnya kita demikian, saudara. Kita berubah bukan karena diatur, kita berubah bukan karena didorong, kita berubah bukan karena ditopang untuk berubah, dinasihati untuk berubah. Tidak. Harusnya perubahan kita alami. Semenjak kita tahu firman Tuhan, kita harusnya berubah. Saudara diberkati Tuhan, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang terus berubah.
Yang Yesus inginkan dari kita adalah kita menjadi pribadi, ciptaan, umat yang selalu menyenangkan hati Allah. Jadilah umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Allah, yang selalu membuat orang turut merasakan kehadiran kita yang menyenangkan. Jadikanlah pribadi kita menjadi pribadi yang disenangi orang. Kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, kita disenangi. Kenapa? Karena kita membawa perubahan bagi lingkungan di mana kita berada. Intinya adalah kita harus berubah. Dan ingat, berubah bukan karena aturan, tetapi berubah karena kita sudah mematikan keinginan-keinginan dari kita. Kupu-kupu ketika dia dari telur menjadi ulat-ulat, menjadi kepompong, dia tidak butuh disuruh, tetapi dia dengan sendirinya berubah. Harusnya hidup kita demikian semua, dan kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Allah. Itulah sebabnya jikalau kita hidup berbeda dengan siklus, dengan kenyataan hidup yang dilakukan oleh orang-orang duniawi, maka saya percaya kita akan disenangi oleh setiap orang. Jadilah anak Tuhan yang tidak melakukan kesalahan atau dosa. Perhatikan kalimat saya. Jadilah pribadi yang tidak melakukan dosa atau kesalahan. Bukan karena dilarang, bukan karena diatur, tapi memang benar-benar kita tahu bahwa kita harus berubah. Jangan sampai kita mau berdoa karena kita takut nanti dibilang kita tidak berdoa. Jangan sampai kita pergi ke gereja karena kita takut nanti pendeta kita, gembala kita bilang kok kita tidak pergi ke gereja. Jangan. Kita pergi ke gereja karena kita tahu orang yang siap berubah adalah orang yang siap diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita menahan emosi karena kita takut nanti dibilang, anak Tuhan kok emosian. Harusnya kita tidak emosi karena kita sudah mematikan keinginan-keinginan daging kita. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan sampai kita tidak berbohong karena kita takut dibilang kok orang Kristen kok tidak berbohong. Tidak. Harusnya kita tidak berbohong karena kita tahu panggilan kita adalah untuk tidak berbohong. Jangan sampai kita tidak menfitnah, kita tidak menjelekan orang karena kita takut saja nanti kita tidak menjadi berkat. Kita tidak melakukan itu karena kita tahu panggilan kita seperti itu dan kita sudah mematikan keinginan-keinginan daging kita. Marilah kita memperbaiki cara-cara hidup kita. Mari kita memperbaiki pikiran kita, mindset kita ini, supaya kita senantiasa hidup berkenan kepada Allah. Matius pasal ke-7 ayat 21, Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Mereka yang siap berubah, yang pasti dikenal oleh Allah. Siapakah dia yang melakukan kehendak dan rencana Allah? Yaitu mereka yang mengalami perubahan secara alamiah. Yaitu mereka yang senantiasa berusaha untuk memperbaiki kehidupannya, mematikan keinginan-keinginan daging. Apa yang dirubah di sini, saudara? Sekali lagi, yang dirubah di sini maksudnya Rasul Paulus berubah oleh pembaruan budimu adalah pola pikir kita. Mindset kita harus berubah. Kalau saya tidak boleh, kalau saya tidak melakukan ini, berarti saya menyelamatkan diri saya. Kalau saya tidak melakukan ini, saya menyelamatkan kehidupan rohani saya. Bukan karena saya melakukan ini nanti begini, nanti begitu, tidak. Mindset kita harus berubah. Itulah sebabnya berubah itu bukan karena kita taat sama aturan-aturan tertentu. Ada orang yang belajar taat sama aturan, ketika yang membuat aturan tidak ada, dia kembali melanggar. Tapi berubah tidak seperti itu. Itulah sebabnya saya ingin mendorong kita semua yang hadir pada saat sore hari ini, menjelang malam hari ini. Mari kita berjuang. Berubah itu bukan satu hal yang mudah, saudara. Harusnya berubah ini suatu hal yang alamiah, yang natural. Tetapi karena kita manusia sudah jatuh dalam dosa, kita membawa natur dosa itu, maka kita harus berjuang saat ini. Kita harus berjuang, kita harus berusaha keras, kita harus memperjuangkan hidup kita ini. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang menang dari setiap dosa-dosa, tawaran-tawaran dosa yang ada di dunia ini. Percaya atau tidak,
kita pasti binasa jikalau kita tidak berubah. Percaya atau tidak, kita pasti akan menerima kematian kekal selama-lamanya jikalau kita tidak berubah. Itulah sebabnya, mari kita berubah. Kita wajib berubah. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini supaya kita dapat membedakan mana yang baik, mana kehendak Allah, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang salah. Saudara yang diberkati Tuhan, semuanya ini membutuhkan perjuangan. Semuanya ini membutuhkan usaha, saudara. Jadi kita tidak mungkin mau berubah, kita diam-diam di rumah. Makanya tadi saya sampaikan, kita butuh kepekaan dengan Tuhan. Kita butuh secara intens, secara terus-menerus kita dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, minta kekuatan daripada Tuhan, menyangkal diri, mematikan keinginan daging. Kalau takut nanti terpengaruh, jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang tidak berkenan di hati Tuhan. Supaya kita benar-benar berubah. Itu caranya, saudara. Sehingga saya mau sampaikan kepada kita semua, terkhusus buat remaja GPD Eklesia Jember. Ingat, berubah itu bukan kalau kita di gereja, tetapi berubah itu di luar gereja. Kita harus tunjukkan bahwa kita berubah. Di sekolahmu, jangan sampai di sekolah, di kelas kamu kelihatan suci, tetapi di luar kelas, di luar gereja kamu lebih daripada penjahat. Itulah sebabnya kita harus berubah bukan karena aturan, berubah bukan karena kaidah tertentu, berubah bukan karena ajaran agama, tetapi berubah karena kita tahu itulah panggilan Allah. Kita sementara berjuang untuk mematikan semua keinginan daging yang masih bertumbuh, yang masih ada di dalam kehidupan kita. Kita butuh perjuangan. Saudara dan saya belum sempurna, tetapi Tuhan mau supaya kita menjadi ciptaan anak-anak Tuhan yang sempurna di akhir zaman ini. Mari kita berjuang, mari kita bekerja keras, minta pimpinan Roh Kudus atas hidup kita, minta kekuatan daripada Yesus supaya memampukan kita untuk kita benar-benar berubah. Jangan andalkan kekuatanmu. Kalau kamu tahu kamu masih punya kelemahan di titik-titik tertentu dari bagian hidupmu, jangan sampai kita membiarkan hidup kita diperdaya oleh dosa. Jauhkan dirimu dari setiap hal itu supaya kita semakin benar-benar berjuang dan kita lebih daripada pemenang. Saya pikir demikian, saudara. Apakah saudara memahami kebenaran firman Tuhan ini? Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Jika kita mau mati dengan Yesus, kita pasti hidup bersama Yesus. Jika kita mau bertekun, kita pasti memerintah bersama Yesus. Jikalau kita mau berubah, Tuhan pasti menolong kita. Kuncinya sekarang adalah kita harus dekat dengan Tuhan, peka dengan suara Tuhan. Renungkan firman Tuhan setiap saat. Jikalau kita tahu bahwa kita belum mampu untuk kita bergaul dengan sembarangan di luar, kalau bisa, jadilah orang-orang yang menjaga pergaulan. Sebab pergaulan yang buruk pasti merusakkan kebiasaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Roh Kudus memimpinmu supaya saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar berubah dan kita menjadi berkat bagi setiap orang. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Pada kesempatan sore hari ini, saya rindu kita berdoa dan saya berdoa untuk kita semua. Dan saya ajak kita semua untuk memberikan waktu untuk Tuhan untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Hari ini kami sudah baca, dengar kebenaran firman Tuhan. Kami diajar untuk berubah. Berubah bukan karena kami menahan hawa nafsu. Berubah bukan karena kami menahan emosi kami. Kami berubah karena kami tahu panggilan kami. Kami tahu rencana Tuhan. Kami tahu kehendak Tuhan atas hidup kami. Dan kami juga sadar bahwa kami tidak sanggup berubah dengan sendirinya. Sebab kami adalah manusia yang berdosa. Kami minta supaya Roh Kudus menuntun kami melalui firman kebenaran-Mu, supaya kami semakin teguh dalam iman kami kepada Tuhan. Roh Kudus sertai kami. Roh Kudus pimpin kami. Bawa kami kepada rumput yang hijau itu, air yang tenang itu. Dan Roh Kudus sadarkan kami. Kami mau berjuang. Kami mau mematikan semua keinginan daging kami. Dan kami mau membuang itu.
supaya kami benar-benar berubah dan menjadi berkat. Kami dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana kehendak Allah dan bukan, dan apa yang sempurna yang berkenan kepada Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati setiap pendengar kebenaran firman Tuhan ini, supaya semua yang mendengarkannya diberkati dan dilawat oleh Tuhan, untuk semakin menjadi berkat melalui kehidupan perubahan hidup mereka ya Bapa. Hamba berdoa dari tempat ini, jika ada di antara semua pendengar yang hidup di dalam kegundagulaan, dalam kekhawatiran, dalam kecemasan, dalam persoalan hidup berhubungan dengan perubahan hidup yang begitu sukar dan sulit ini, Roh Kudus mampukan kehidupan kami semua, supaya kami jadi terang, garam bagi dunia ini melalui perubahan hidup kami. Akhirnya hamba berdoa, jika ada di antara saudara-saudaraku yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang menghadapi pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Hamba berdoa buat remaja GPD Eklesia Jember, berkati sekolah mereka, berkati pendidikan mereka, berkati jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi bagi yang dari SMP ke SMA, yang dari SMA mau kuliah juga Tuhan sertai. Tolong lingkungan sekolah yang baru, tempat pendidikan yang baru, kampus di mana mereka berada nanti, kiranya mereka menjadi pribadi-pribadi yang siap berubah dan menjadi teladan bagi semua orang. Akhirnya hamba berdoa dari tempat ini, kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai semua yang mendengarkannya. Remaja GPD Eklesia Jember yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi pergumulan Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan. Biarlah masa depan yang penuh pengharapan itu menyertai kehidupan semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur, dan kami terima berkat Tuhan ini, dan kami tutup persekutuan kami sore menjelang malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semua.